Sobat Ikon TV. Imunoterapi merupakan salah satu penemuan terbaru di bidang medis yang bisa digunakan untuk mengobati penyakit kanker dengan level stadium yang cukup parah. Pertanyaannya, apakah metode imunoterapi ini sudah diakui oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO? Dan apakah sudah tersedia di rumah sakit di Indonesia? Berikut penjelasan Dr. Lee Chern Siang dari Raffles Hospital Singapura. So immunotherapy has been licensed and recognized by lots of regulatory organizations around the world, and they've been recognized since the end of the 1990s. Obviously, as we invent new drugs, new medicines, they will have to go through testing and clinical trials before each country can then approve its use in its citizens. Oke, jadi ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama adalah apakah imunoterapi ini sudah diakui oleh WHO atau sudah ada clinical trial-nya, dan bagaimana di Indonesia? Apakah sudah ada di rumah sakit? Nah, jadi Dr. Lee menjelaskan bahwa imunoterapi ini sudah direkognize sejak lama, bahkan dari tahun 1990 ya sudah mulai diakui. Dan tentunya sebelum imunoterapi ini bisa dipakai di sebuah negara akan dilakukan banyak tes-tes ya, clinical trials untuk memastikan bahwa teknologi ini bisa dipakai dan benefit untuk orang yang sakit. Jika pertanyaan terkait sertifikasi imunoterapi oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO sudah terjawab, kini yang menjadi pertanyaan berapakah biayanya? Mengingat imunoterapi ini dapat digunakan untuk menangani jenis kanker yang berat atau dengan level stadium yang sudah tinggi. Bagaimana pula mekanisme imunoterapi yang sudah ada di Singapura? Sebelum menyimak jawaban dari Dr. Lee, Mimin ingetin lagi nih buat yang belum tekan tombol subscribe, masih dibuka kesempatan kok buat subscribe. Satu subscribe dari kamu jadi dukungan buat kita untuk lebih semangat lagi dalam bikin konten yang mengedukasi kamu. Yeah. So like I said, I prescribe immunotherapy all the time in my clinic. Whereas the CAR T therapy, it was only within the last 9 months, it was licensed in Singapore. We have one CAR T treatment in Singapore made by a company called Novartis, and we use it in Singapore to treat patients with very difficult leukemia and lymphoma. Oke, jadi pertanyaan kedua adalah apakah imunoterapi ini diakui di Singapura secara ofisial dan berapa harganya? Ya, Dr. Lee menjawab yang pertama dulu bahwa sudah setiap hari, sudah sejak lama sekali Dr. Lee mengobati pasiennya dengan imunoterapi ini. Tetapi baru beberapa bulan, bahkan kurang dari setahun terakhir ini baru ada yang namanya CAR T imunoterapi, ini yang paling baru. Dan ini sudah diakui di Singapura, dan ada satu perusahaan yang Dr. Lee ini bekerja sama untuk mengembangkan CAR T imunoterapi ini. Okay, you may continue, sir. How much it costs? I myself, I don't use CAR T treatment because I'm not a hematologist. So you need to be a hematologist to give CAR T to leukemia patients. But the rough costs, I think it's about 400 to 500,000. Obviously, in Singapore, if you're Singaporean, you get subsidies. But in terms of actual price for CAR Ts, I'm not entirely sure because I don't use it myself. But I think that's what a drug company is quoting. In terms of therapy that I use, I can show you the things I use, roughly how much it cost. And then the third question is immunotherapy in Singapore. So the CAR T cellular therapy, we actually use the blood cells. So we will have to collect and clean the correct T cell type from the patient, and then we modify the patient's immune cells, grow it in a lab, and then we give it back to the same patient. That's what we do in CAR T. But Oke, jadi saya terjemahkan dulu untuk yang nomor 2 tadi. Dr. Lee menjelaskan bahwa CAR T itu sebenarnya Dr. Lee tidak sering menggunakan ya, karena itu lebih sering untuk dipakai untuk dokter-dokter ahli darah ya atau hematologi. Tapi kalau ditanya harganya berapa, tergantung dari kasusnya. Kalau yang hematologi tadi mungkin ya 400.000. Tapi kalau yang untuk Dr. Lee sendiri kan tergantung dari kasusnya. Jadi ya tidak semahal itu. Nanti Dr. Lee akan memberikan harganya ketika sudah tahu kasusnya yang akan diobati apa. Dan pertanyaan ketiga di sini adalah imunoterapi di Singapura apakah menggunakan darah dari
anak-anak, biologikal anak, atau harus dari pasiennya sendiri? Dan dijawab Dr. Lee adalah harus dari pasiennya sendiri. Jadi pasien ini dikeluarkan T-cell-nya, ya, T-cell kan untuk bantu kita antibody, dikeluarkan, dikembangkan di lab, dan setelah dikembangkan diberikan kekuatan yang bagus, dikembalikan lagi ke tubuh kita. Berbicara masalah kanker, apakah ada jenis makanan tertentu yang bisa mencegah kita terserang kanker? Begini jawaban Dr. Lee. Okay, so there are 3 questions here. What food to eat to prevent cancer? A general healthy diet. The term I call it is less food that comes from animals and more from plants. Things like beans, vegetables, fruits, pulses, and grains. If it's grains, it's preferably whole grain, and minimize. You can increase the amounts of fish or oily fish. Oke, jadi saya terjemahkan Bapak Ibu, ini ada 4 pertanyaan ya. Mulai yang pertama adalah makanan apa yang harus kita makan untuk menghindari penyakit kanker. Ya, Dr. Lee sebenarnya menjelaskan tidak ada makanan khusus ya. Itu sebenarnya makanan-makanan sehat yang seperti biasa kita konsumsi setiap hari. Yang pasti adalah kita mengurangi makanan-makanan yang berasal dari hewan dan meningkatkan makanan-makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ya, tumbuh-tumbuhan bisa jadi biji-bijian, daun-daunan, akar-akaran, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tidak ada makanan khusus, tapi kita kurangi aja makanan yang berasal dari hewan. Dan tentunya makanan laut juga bagus, seperti minyak ikan, dan lain sebagainya. Masih berbicara soal kanker, apakah penyakit ganas ini bisa diturunkan dari orang tua kepada anaknya? Berapa persen kemungkinan kesembuhan dari pasien kanker payudara stadium 4? Yeah, in some families, it is true that in rare families, you can pass a faulty cancer gene through the children, and depending on the exact gene problem, the chance of passing on can be 50%. And these are often in families, but in most cases, the genetic problem in the parents. If you look at, say, breast cancer, only about 5% of breast cancer overall has a family cancer genetics problem. These women tend to get their breast cancer earlier, in their kind of less than 50 years old, often in their late 30s to 40s. Oke, panitia mungkin tampilin pertanyaan yang sebelumnya. Oke, jadi ini pertanyaan kedua tadi adalah apakah kanker ini diturunkan dari orang tua, ya, secara genetik. Dan Dr. Lee menjelaskan sebenarnya ya, dan tapi tidak terlalu ya juga. Jadi Dr. Lee menjelaskannya seperti ini. Jadi memang betul kebanyakan orang yang mempunyai orang tua mempunyai penyakit kanker, anak-anaknya tuh bisa jadi terkena kanker, ya, kemungkinannya adalah 50%. Akan tetapi kankernya belum tentu jenisnya sama. Jadi misalnya seorang ibu dengan mempunyai penyakit kanker payudara, kemungkinannya anak kena kanker payudara itu mungkin hanya 5%. Ya, tapi perlu diperhatikan ketika ibunya ini terkenanya ketika umurnya masih muda, di akhir 30-an atau 40-an, itu mungkin agak lebih berbahaya. Oke, the next question, sir. What's the cancer of cure if patient is 4th stage breast cancer? This is a very difficult question to answer because the textbook will say actually there's no real chance of a cure if it's stage 4 breast cancer. That's what the textbook will say. And I will have to repeat what the textbook says. But sometimes individual patients can do very, very well with treatment, especially now that we understand the cancer biology of breast cancer a lot better than, say, 10, even 15 years ago. And I've had some patients, rare, small, very, very small numbers, where they were diagnosed as stage 4. But because the tumor that's outside of the breast or outside the lymph node is very, very small, you can still treat with drugs, so chemotherapy or monoclonal antibodies. And also increasingly these days, depending on the cancer type, you can also use immunotherapy to treat. And if everything is shrinking, then after discussion with the patient, I can go on to use surgery to remove the breast cancer.
and the small bits of metastasis in kind of the organ that is spread to, we try and remove that. We can't promise cure, because that's what, I mean, I have to say what the textbook says. But sometimes some patients do very, very, very well, and they're alive for many years. And they've had to continue treatment for all that time, but they're still alive nearly 8 years now in stage 4 breast cancer. And you do a scan, you can't see the cancer on a scan because obviously we've removed everything we've seen, and the patient has remained on treatment. That would not be in keeping what the textbook says, but there are some rare patients that can do very, very well. But the textbook answer is no chance of a cure, but you need to treat well, you need to use good drugs. Oke, jadi ini adalah pertanyaannya, berapakah kemungkinan seorang pasien dengan stadium 4 kanker payudara itu bisa diobati atau disembuhkan? Dr. Lee menjelaskan kalau dari textbook ya, dari buku-buku, dari pelajaran-pelajaran di sekolah yang didapat dari dokter-dokter, biasanya seorang wanita dengan kanker payudara stadium 4 tidak bisa disembuhkan. Ya, tapi bukan berarti pasti fatal, tidak seperti itu ya. Dengan teknologi yang sudah berkembang seperti ini, Dr. Lee menjelaskan bahkan banyak pasien-pasien yang saat ini hidupnya jauh lebih panjang ya, dan sampai 15 tahun bahkan lebih, karena pengobatan yang sudah lebih maju pada saat-saat ini. Nah, Dr. Lee juga menjelaskan ya, tapi memang pengobatannya itu tidak hanya dilakukan mungkin sekali, tapi ada beberapa waktu. Jadi Dr. Lee menjelaskan ada pasien datang ke Dr. Lee dengan stadium 4 kanker payudara, dan ketika Dr. Lee ini memberikan sedikit obat ya untuk mengetes nih bagaimana responnya, dan ternyata responnya cukup bagus. Dan Dr. Lee bekerja sama dengan seorang ahli bedah ya untuk membedah sel kanker di kanker payudaranya ini supaya bersih, dan tentunya di organ-organ yang lain juga dilakukan bedah untuk membersihkan. Dan pasien tersebut hingga saat ini juga hidup dan keadaan baik. Ya, jadi sebenarnya kalau secara textbook dikatakan bahwa kanker payudara stadium 4 tidak bisa sembuhkan, tetapi dengan obat-obatan yang tepat, dengan metode pengobatan yang baik, tentunya pasien akan mempunyai kesempatan hidup yang jauh lebih panjang. Selain kanker, autoimun juga merupakan salah satu jenis penyakit yang sangat berbahaya. Jika kanker bisa diobati dengan metode imunoterapi, lalu bagaimana dengan autoimun yang notabene jenis penyakitnya berhubungan dengan sistem imun tubuh? Apakah memungkinkan pengobatan autoimun menggunakan metode imunoterapi? Simak penjelasan Dr. Lee Chen berikut ini. So at the very beginning, when we were developing all these immunotherapy drugs, especially the kind of CTLA-4, PD-L1, where we're trying to turn on and activate the T cells to kill cancer cells, we didn't allow patients with autoimmune diseases to have immunotherapy. But now we're a bit softer. So we make decisions based on individual patients. It depends on the type of autoimmune disease and the severity of the autoimmune disease and how willing the patient is at taking a risk of the autoimmune disease getting worse. So a common one would be patients with inflammatory bowel disease, things like Crohn's or ulcerative colitis. If the patient is very motivated to treat the cancer, and the patient has never had a really, really bad episode of autoimmune ulcerative colitis, it's possible to treat, but very, very carefully, very, very carefully. And these are the patients that I would keep a very, very close eye on, to the extent that I will even see them weekly to make sure that they're okay, do very regular blood tests. But there are also some patients where the autoimmune disease is not really a major problem. So things like they have thyroid problems, so they have autoimmune thyroiditis, and they are towards the tail end of the thyroiditis, where most of the thyroid gland is already been destroyed. And actually, there's no problem there, because for autoimmune thyroiditis, the treatment is just to give the thyroid replacement hormone anyway. So it's not a big problem. So we have to look at each patient individually, their autoimmune problem, and assess the risk of making things worse for them.
Oke, ini ada pertanyaan yang sangat menarik sekali Bapak Ibu sekalian ya. Apakah imunoterapi dapat digunakan untuk pasien dengan kondisi autoimun, penyakit autoimun? Wah, ini luar biasa sekali. Dr. Lee menjelaskan ya bahwa ketika imunoterapi ini pertama kali diterapkan oleh Dr. Lee dan timnya ya. Jadi imunoterapi ini sebenarnya diciptakan tidak untuk pasien dengan autoimun. Jadi tidak boleh. Awalnya seperti itu. Tapi karena perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, saat ini imunoterapi sudah dokter-dokternya lebih lunak ya, sudah lebih boleh mengobati orang dengan kondisi autoimun. Tapi tentunya ini harus didiskusikan dengan pasien tersebut. Pasien ini untuk mengobati kankernya. Kalau dia sudah siap dengan segala resiko bahwa kemungkinan autoimunnya akan memburuk dan lain sebagainya, maka dokter akan siap untuk mengobati. Ya, jadi banyak pasien yang kondisi autoimunnya itu memang tidak baik ya. Jadi dokter harus memperhatikan benar-benar kondisi autoimunnya supaya tidak memburuk ketika menggunakan teknik imunoterapi ini. Tapi untuk kondisi autoimun yang hanya misalnya kondisi tiroid ya dan lain sebagainya, mungkin kan itu tiroid hanya perlu disuntik hormon ya. Jadi kalau kondisi-kondisi seperti ini ya mestinya bisa dilakukan imunoterapi. Jadi memang imunoterapi sama autoimun ini tergantung dari kasus per kasusnya. Seperti apa kondisi pasiennya dan kondisi autoimunnya itu seperti apa. Maka dokter akan benar-benar mengamati, dokter akan benar-benar hati-hati dalam mengobati menggunakan imunoterapi kepada pasien autoimun. Masih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe channel Tekon TV. Share video ini jika kamu mendapatkan manfaat darinya. Terima kasih.